Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة, seluruh umatku akan masuk surga. Ini calon ratu bidadari semuanya. Ini calon raja-raja di surga semuanya. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Aneh kan? Rasulullah SAW bilang semua akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Di sini kira-kira ada nggak yang nggak mau masuk surga? Tidak ada. Saya pengen lihat nih, maaf. Yang cita-citanya masuk neraka angkat tangan dulu. Ada orang mungkin ya ditawarkan surga nggak berminat, diancam neraka nggak takut. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Mudah-mudahan di sini semua pengen masuk surga, amin. Saya cuma pengen lihat yang pengen masuk surga angkat tangan yang tinggi ya. Ini angkat tangan gimana Gus-Gus nih? Mau semua ya? Semoga yang angkat tangan masuk surga semua. Dan yang nggak angkat tangan pun masuk surga, kasihan. Ya. Heran sahabat lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi menjelaskan, "Qala man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang mentaatiku akan masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Dan siapa yang menolak aku, merekalah orang yang enggan masuk surga. Saya dulu, maaf ya, 25 tahun lalu itu pernah bikin kaos Curse and Hell, pertama masuk neraka. Jadi kalau orang nanya yang pengen masuk neraka, ada. Saya dulu pernah, ya, gak suka dengan agama, gak suka dengan surga. Kenapa? Karena saya lihat orang-orang yang merasa masuk surga itu, yang seakan-akan mereka pemegang kunci surga, itu orang yang menjengkelkan semua. Betul. Bikin kafir kamu, neraka kamu. Saya bilang nih, kalau orang ini ada di surga, saya nggak mau masuk surga nih. Karena setiap dia ngomong bukan iman yang naik, tapi darah kita yang naik. Ya, hobi saya dulu, maaf ya, ini sedikit cerita masa lalu ya. Mungkin sebagian sudah kepo-kepo di podcast ataupun di TikTok ataupun di Instagram. Mungkin tak semua orang kenal saya. Jadi dari Sulaiman ini bukan ustadz, bukan kiai. Ini perlu diluruskan nih, jangan salah paham. Saya adalah seorang dai, saya pendakwah, betul. Saya pendakwah sejak 25 tahun lalu dan sudah ribu-ribu orang yang berlokin syahadat di tangan saya. Alhamdulillah. Kalau ustaz itu orang-orang yang jebolan pesantren, ada dari ibtidiyah, kemudian dari kemudian sanawiyah, aliyah, kemudian kuliah, kemudian hafal kutubus sittah, menghafal Quran, itu ustaz ya. Kalau di Sulaiman ada yang manggil ustaz, tapi saya akan berdoa. Jadi saya adalah seorang seniman yang berdakwah. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Ya, ayo semuanya fokus dulu. Semua fokus berikan cerita ya. Jadi waktu itu ada beberapa orang oknum lah yang membawa nama Islam, yang beratribut Islami, tapi akhlaknya yang menunjukkan Islam. Kerjanya marah-marah terus. Itu nggak ada yang kayak gitu.
tentunya ngafir-ngafirin orang, bid'ah-bid'ahin orang, nyesat-nyesatin orang, pokoknya mengira orang kamu masuk neraka. Yang masuk surga cuma dia dan kelompoknya aja. Jadi waktu itu saya pikir Islam itu is not good for me. Karena Islam bukan agama yang welcome dengan seni. Saya seorang pelukis, saya seorang musisi. Sementara Islam nggak boleh melukis, nggak boleh main musik. Maka saya waktu remaja itu memutuskan untuk pergi dari kampung halaman saya di Sumatera, di Padang. Untuk kemana? Keluar dari kampung untuk mewujudkan cita-cita saya. Bahkan saya pengen cari agama lain. Atau saya buat agama sendiri aja. Jadi nabi ini. Karena saya tahu saya orang baik, saya nggak akan tipu orang, saya nggak nyakitin orang, saya nggak akan hina orang, saya nggak akan zalim orang, saya nggak mencuri. Mungkin agama yang menurut versi saya yang terbaik itu ya seperti ini. Jadi orang yang memutuskan beragama itu sebetulnya adalah orang yang memutuskan pengen masuk surga. Maka tidak mungkin dulu sayang saya dulu. Jadi makan nanti ya. Mungkin usah lapar makan. Nanti kita makan ya. Sekarang semua ngaji dulu, ngadap sini semua. Ya. Sampai suatu hari Allah hantar saya ke Bali. Di Bali tempat mimpi saya semua terwujud. Saya menjadi seorang pelukis yang ternama. Saya menjadi seorang musisi yang dikenali bandnya. Allah berikan saya harta yang alhamdulillah, punya mobil bagus, punya segala-galanya. Dan saya rasa saya tidak perlu agama, saya tidak perlu Allah. Saya orang baik. Ya. Kuasa Allah di tempat hiburan malam di Bali, Allah hantarkan orang-orang baik untuk menceritakan tentang Allah kepada saya. Dulu saya pikir Allah itu jahat. Saya pikir Allah itu dikit-dikit bakar, dikit-dikit potong leher, potong ditusuk, potong lidah. Islam habisnya Allah nih. Maksudnya saya nggak mau bertuhankan dengan Tuhan yang jahat. Sampai di Bali dengar sebuah dakwah yang lembut yang keluar dari hati, tembus ke hati saya. Jadi ada seorang dai itu yang mengatakan Allah itu mencintai kita 70 kali lebih cinta daripada seorang ibu kepada anaknya. Allah mencintaimu lebih dari ibumu mencintai. Saya bilang, ini kok beda ya. Dengan yang lain bisa Allah jahat, Allah akan bakar kamu, Allah akan lemparkan kamu ke jahanam yang paling dalam, disiksa di kubur semuanya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat, Allah Maha Pengasih. Dia cerita tentang maha baiknya Allah. Niat baikmu Allah catat pahala, niat burukmu kan dicatat dosa. Saya mulai jatuh cinta sama Allah. Kalau Allah begitu, saya mau dong bertuhankan dengan Tuhan yang baik, dengan Tuhan yang maha baik. Ini kan kalian semua ibu-ibu kan. Kira-kira kalau anakmu nakal, kamu tega nggak bakar anakmu siram bensin? Bakar aja lah ya. Anakmu bohong, potong lidahnya. Kalau kalian yang nggak tega menyiksa anaknya, bagaimana dengan Allah? Oh, saya bilang saya perlu beragama nih kalau kayak gini. Saya suka ini. Dan ternyata memang benar dakwahnya Rasulullah itu bukan mengancam. Nabi SAW datang menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat. Ancaman itu disampaikan ketika khutbah aja, ya. Tapi ketika dakwah Nabi dengan lemah lembut. Dan Nabi mengatakan dakwah yang sempurna itu seperti azan. Coba dengar azan. Besarkan Allah 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian syahadatain. La ilaha illallah 2 kali, Muhammad Rasulullah 2 kali. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Enggak mau. Allahu Akbar. Ada enggak lepas azan? Yang enggak sholat masuk neraka. Ada enggak? Allah enggak perlu kita yang perlu Allah. Sampai saya baca satu hadis qudsi dalam kitab Muntakab Hadis. Apa kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma 'ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah tak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, sebagaimana aku telah mengharamkan kezaliman atas diri kalian. Fala tazalamu, janganlah saling zalim. Ibu nggak boleh zalim sama anaknya. Kalau punya anak nggak? Jangan zalim. Meskipun jauh, anaknya diingatin sholat sayang,
Ibu berjuang di sini nyari nafkah. Istri nggak boleh zalim kepada suaminya. Suami nggak boleh zalim sama istrinya. Tetangga nggak boleh zalim kepada tetangganya. Kalian masak nih ya, kalian masak makanan, tercium wangi masakan bersama tetanggamu, lalu kamu tak berbagi kepada dia zalim. Benar, maka Nabi katakan kalau masak banyakin kuahnya, itu hadis Nabi. Sampai sesederhana itu. Bapak-bapak, kalian belikan mainan anak nih. Kita belikan mainan anak kita, lalu anak kita main, dilihat sama anak tetangga, nangis dia anak tetangga kita, zalim nggak? Terus gimana dong? Belikan dua, anak kita satu, anak tetangga satu. Tapi jelaskan ke istri baik-baik, karena ibu-ibu ini suka curiga nih, jangan-jangan anak dia juga nih apa? Paham nggak? Nggak ada Allah yang zalim. Kalau ada hari ini yang susah, yang menderita, itu bukan Allah yang bikin kalian menderita dan susah. Terus ada yang nanya gini, Ustaz, ada orang dari lahirnya kaya, ada nggak? Ada. Dari kecil nggak pernah dia miskin. Rumahnya megah, bagus, mobilnya mewah, wajahnya cantik, tampan, sampai mati nggak pernah dia susah, nggak pernah sakit. Sementara ada orang yang dari lahirnya miskin, kelaparan, rumah nggak punya, sakit-sakitan, difitnah hari-hari, terus mati. Katanya Allah Maha Adil. Di mana letak adilnya Allah? Ada yang pernah nanya itu sama saya di Metro TV. Terus saya bilang, Bang, Allah itu benar Maha Adil. Apa buktinya? Allah tidak meletakkan kebahagiaan seorang manusia di dalam pemberian-pemberiannya, tapi Allah meletakkan kebahagiaan seorang manusia di dalam perintahnya. Siapa yang mentaati perintah Allah pasti bahagia, semiskin apapun dia, sesakit apapun dia. Kalau dia taat sama perintah Allah pasti bahagia. Orang kaya taat sama Allah pasti bahagia. Orang miskin taat kepada Allah pasti bahagia. Jadi orang miskin kebahagia tak perlu harus kaya juga. Orang kaya itu bahagia tak perlu harus miskin juga. Kalian di Hongkong taat sama Allah pasti bahagia. Di Indonesia taat sama Allah pasti bahagia. Jangan menggantungkan kebahagiaan kepada suami, nanti kecewa. Jangan menggantungkan kebahagiaan kepada anak-anak, nanti kalian kecewa. Berharap itu hanya kepada Allah Ta'ala saja. Orang beriman itu kenapa dia bahagia? Dia menggantungkan harapannya kepada Allah. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Allah mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi mereka harta. Allah pun mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Tambah kaya, tambah susah. Saya sering lihat orang kaya yang bisa tidur, nampaknya dia bahagia. Saya punya teman yang followersnya juta-juta, puluh juta hari-hari di TV, terkenal. Bahkan survei membuktikan artis Hollywood sebagian besar gantung diri, bunuh diri, tembak kepalanya. Dia gak bahagia dengan popularitasnya. Tidak ada hubungannya kebahagiaan dengan kekayaan, dengan baik-baik. Catat, masukkan ke hati kalian. Tidak ada hubungannya kemuliaan itu dengan pangkat dan jabatan. Jangan dipikir kalau wajah kalian glowing, skincare tiap hari, langit putih, mengkilau terus bahagia, belum tentu. Banyak orang mukanya mulus, cantik kali, hanya gara-gara jerawat dikit ya dia susah, nggak bisa tidur dia. Dia nggak bahagia, dia nggak bahagia. Coba yang wajahnya pas-pasan happy terus kan, bodoh amat katanya, flex ini, bisa happy. Hah? Betul nggak? Jadi jangan dipikir orang cantik bahagia, jangan disangka artis-artis itu bahagia. Belum tentu. Kebahagiaan hanya Allah letakkan di dalam mentaati perintah-perintahnya, sebagaimana Allah telah meletakkan kebahagiaan ikan hanya di dalam air. Dengar baik-baik nih Bunda. Kira-kira kalau ikan keluar air bahagia nggak? Kalian sering ke pasar kan? Pernah ngeliat ikan di pasar kan?
matanya melotot, mulutnya menganga, nggak bahagia. Ikan itu meskipun di dalam air yang kotor, ombaknya besar, kalau dia di dalam air pasti bahagia karena itu ketetapan Allah. Manusia pun begitu, semiskin apapun dia, separah apapun penyakit dia, meskipun dia di dalam penjara, bahkan di dalam api, Allah bahagiakan kekasihnya. Nabi Ibrahim AS ditanya, kapan saat terindah dalam hidupmu? Kapan waktu paling bahagia dalam hidupmu, wahai Ibrahim? Dia jawab apa? Ketika aku dibakar. Jadi kalau jadi orang beriman itu nggak mungkin susah. Ini kalau ada yang susah di sini nih, yang salah tuh iman kalian, bukan majikan kalian. Saya pernah dulu 1 bulan di sini, saya tahu curhatan kalian semua itu saya tahu. Ada masalah dengan majikannya, ada masalah dengan temannya, ada masalah dengan mantannya, pacarnya, suaminya. Aduh, suami itu kawin lagi, Ustaz. Aku di masjid sama mama, nanti saya lupa, saya mungkin ada di sini. Kenapa, Ustaz? Aku kerja, itu suami dia kawin lagi, Ustaz. Pulang. Yang suami kau tinggalkan di kamu, ya biarin aja dia kawin lagi. Ngapain pusing? Orang beriman itu di sini senang, di sana di mana-mana hatiku senang. Buat apa susah? Susah itu coba senyum semua dong. Allah. Kita ini adalah komunitas yang bahagia karena tersenyum, bukan tersenyum karena bahagia. Beda tuh. Coba senyum semua dong. Langsung bahagia kan? Senyumnya udah bahagia. Kenapa kamu senyum-senyum bahagia banget? Ada duit? Gak ada, Ustaz. Terus kok senyum, kok bahagia? Ada Allah, la ilaha illallah. Sallu ala Nabi. Masya Allah. Orang beriman itu setiap detik dibahagiakan Allah dengan amalan-amalan sunnah. Taklim, ikut kajian bahagia, betul nggak? Padahal pulang kajian nggak dikasih duit kan? Bahagia terus. Ya. Difitnah orang, digibah orang, digunjing orang, bahagia. Loh kok bahagia? Karena orang beriman yakin sedang terjadi transfer amal ke buku catatan amalnya. Dapat transferan kok malah susah. Kalau kalian masih memikirkan apa kata orang, berarti rusak iman. Bodoh amat orang ngomong apa. Tangan kita cuma 2, mulut orang miliaran banyaknya. Tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Tutup saja telinga dan teruslah berjalan sampai berjumpa dengan Allah. La ilaha illallah. Nah, saya yakin kalian semua sekarang sudah mulai bahagia ini namanya. Padahal keadaan belum berubah. Ya. Saya berharap nih kalian semua yang datang di majelis ini, keluar dari majelis ini semua punya pikir yang berbeda dengan sebelumnya. Amin. Yang tadi berpikir mau cari kerjaan lain di tempat lain, sekarang doakan majikanmu jadi orang baik. Doakan majikanmu jadi orang Islam. Doakan majikanmu nanti berangkat haji umroh bareng-bareng. Nggak ada. Tapi dia nggak mau Islam, doakan dia jijik dan babi. Banyak. Ada juga teman cerita Pak Muhammad tadi kan, tiba-tiba aja tuh majikannya jadi nggak suka babi gitu. Awal dia masak datang ke sini dia curhat, gimana nih Pak Kiai, saya mau disuruh masak babi, terpaksa. Kata Pak Kiai Muhammad cerita tadi, doa sama Allah semoga majikanmu nggak suka sama babi. Benar nggak suka. Jijik dia. Jadi hadirin, everything in the hand of Allah. Semua berada dalam genggaman Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Takbir. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Kita jangan menyesali takdir. Maaf ya, mungkin yang sudah di sini terus tak tenang di sini menyesal. Allah sudah hantar kalian ke sini, pasti ada maksudnya, betul nggak? Pasti ada hikmahnya. Saya yakin di sini ada orang yang waktu di Indonesia nggak pernah ke kajian,
Di Hong Kong rajin pengajian. Ada yang di Indonesia nggak jilbab, di sini pakai jilbab. Betul nggak? Pokoknya satu nasihat saya sederhananya ya, maaf ya. Dengar baik-baik. Nasihat saya, jangan pernah tinggalkan Allah. Karena satu-satunya yang akan tetap setia bersama kalian nanti, bersama saya, bersama kita cuma Allah. Suami pasti berpisah. Dengar baik-baik. Anakmu yang kalian bangga-banggakan pasti akan meninggalkan kamu kalau kamu meninggalkan dia. Teman kalian hari ini baik-baiklah, nanti kalian akan berpisah. Bingung lagi mau jumpa kapan, ya Allah. Mumpung masih bersama, baik-baik ya, tinggalkan kesan yang baik-baik semua. Karena kalian pasti berpisah. Kita pun tidak lama lagi berpisah nih. Aku akan pulang ke Indonesia besok. Iya. Maka mau masih ada di sini, dengar baik-baik, jangan ngobrol. Ya. Tuh Om Cakra tuh, artis tuh. Sini Om, depan itu, maka di belakang dia mantau ibu-ibu. Itu gitaris terbaik Indonesian Got Talent saya bawa. Tadi saya mau kayak Willy Salim, cuman kayak ibu-ibu kayaknya nggak suka kayaknya. Maksudnya nggak dibeli tiket Willy Salim. Nanti next time siapa ya, Willy Salim, teman-teman influencer yang lain. Sekarang orang berbondong-bondong hadirin sekalian masuk Islam. Iya. Takbir. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalkan Allah. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Saya juga bawa itu, ada Daeng Andi. Boleh nggak ke depan yang bertiga itu, Bang? Yang bertiga orang itu orang-orang penting semua nih. Jangan di sana dulu, Pak. Saya gini, hilang konsentrasi lihat kalian di sana. Depan-depan. Iya, itu depan dulu ibu-ibu, depan dulu di belakang. Biar lihat tuh, duduk di sini. Kalau bisa di atas panggung nih, kayak gini dulu. Tuh, itu asisten tangan kanannya Pak Sandiaga Uno itu. Oke, nah, duduk sini Om, duduk. Aduh, duduk Pak. Nah, tuh. Duduk atas Om. Pak Hanif. Di atas, Pak, di atas. Siapa tuh dapat jodoh di sini. Deng. Allahu Akbar. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Maaf ya, umpama kalian dipaksa untuk bermaksiat, tidak boleh sholat, nggak boleh, pokoknya harus makan babi, disuruh makan. Kalau masak aja mungkin masih bisa disucikan tanganmu dengan ya najis itu dengan tanah dan sebagainya. Tapi ini majikannya maksa atau kamu mau dilecehkan, berani nggak tinggalkan kerjaan ini? Berani. Tinggalkan. Yang ngasih rezeki siapa? Bukan orang kafir yang ngasih rezeki kalian. Siapa? Maka saya bilang jangan takut. Kadang-kadang sengaja Allah hantarkan orang-orang jahat itu supaya kamu ketemu orang baik. Betul nggak? Ada teman saya Minang cewek yang dia cinta mati, dia cinta. Di Pinang bertolak. Terus dia bilang sangat baik sama Allah. Nanti di Pinang yang kedua masih ditolak. 3 kali Minang ditolak, 3-3-nya. Terus dia bilang sama dia, sabar. Tahu sekarang tahu nggak, nikah sama anaknya Kiai, habis Quran 30 juz, jauh lebih cantik daripada 3 orang yang nolak dia itu. Dia bilang syukur alhamdulillah aku ditolak sama 3 orang ini. Dapat yang lebih. Ada satu cerita nih, ya, tentang sangka baik sama Allah. Ada satu orang kampung pergi ke kota untuk melamar pekerjaan. Dia tinggalkan kampung halamannya, pergi ke kota. Ada lowongan kerjaan jadi office boy. Jadi apa? Office boy. Diinterview lah dia sama perusahaan itu. Setelah diinterview, maka yang ngetes dia itu nanya sama dia, bos itu nanya, Bapak punya email nggak? Punya apa? Email. Namanya orang kampung, dia tanya apa itu email? Apa itu email, Pak? Waduh, kamu telah kehilangan kesempatan bekerja di perusahaan saya. Karena hasil wawancara ini akan kami kirimkan melalui email.
Sedih dia, anak-anak kamu, ya Allah, bodoh kali aku ini nggak tahu email itu apa. Apalah email itu. Akhirnya duduk termenung di pinggir jalan di pasar. Dia lihat ada orang dari kampung dia bawa buah-buahan, ada tomat, ada cabai. Di rokok kantongnya dia ada uang 100.000. Dia bilang, aku belilah tomat 100.000 dulu, kata pada aku bengong. Dia beli tomat 100.000. Lalu dia duduk. Lalu tomat tadi dibikinlah onggokan, satu onggonya 20.000. Ya, dapatlah 10 onggo, apa onggo ya? 10 plastik dikantongin sama dia, 100.000 dapat 20 kantong, dijual dapat 10 kantong, dijual 20.000. Dalam waktu 10 menit habis itu 10 kantong itu, dapat untung berapa dia? Dapat untung 100.000. Enak juga jualan ini katanya. Kemudian dia beli lagi 200.000. Satu hari itu dia berjualan dapat untung 500.000. Dia lihat lowongan kerjaan ini gaji sebulan UMR ini. Di satu hari itu dapat 500.000. Besok dia datang lagi ke sana, beli lagi. Berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya orang kampung tadi jadi pengusaha, berbisnis sayur mayur. Bahkan dia masukkan berapa tahun kemudian ke restoran-restoran besar, ke hotel-hotel bintang. Jadi miliuner, jadi orang kaya dia. Sampai puluhan orang karyawan dia. Satu hari karyawannya dikumpulkan sama dia, bosnya. Udah jadi bos dia. Bagaimana usul kalian ini tentang bisnis kita ini, bagaimana supaya lebih berkembang lagi? Satu orang anak buahnya usul, bos, gimana kalau kita kirimkan aja profil perusahaan kita ke hotel-hotel berbintang 5 dan kita kirimkan email ke mereka semua. Apa bocor? Email. Dia bilang, kalau aku punya email, jadi office boy aku sekarang. Aku ini jadi orang kaya gara-gara gak punya email. Apa cerita ini? Jadi kan itu hadirin, jangan mengeluh dengan kekurangan yang Allah berikan. Mungkin cara Allah ya menghantar kalian ke Hong Kong itu menjadi orang lebih baik lagi. Amin. Yang penting sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba Allah. Tapi kalau kalian ke Hong Kong jadi ahli maksiat, durhaka sama Allah, hari-hari maksiat, ini dekat Makau, berjudi, berzina, laknat Allah. Berarti kalian gagal di sini. Paham? Tapi kalau dengan meninggalkan kampung, meninggalkan Indonesia di sini jadi orang solehah, wanita solehah, menjadi abidah, menjadi daiyah, bahkan mengislamkan orang-orang di sini, kalian adalah kekasih Allah. Kalian adalah kesayangannya Rasulullah. Itu. Jadi kalau niatnya ke sini untuk cari dunia saja rugi. Paham? Luruskan niat dulu nih, kau mau ngapain? Perbaiki diri, ya, mencari nafkah yang halal, ya. Sekarang ketemu orang-orang baik, orang apalagi ada kiai-kiai ini dari NU, ya. Ya sudah, yang lalu sudah berlalu. Sekarang sudah terjadi. Kalau saya jadi presiden, saya pulangkan kalian semua. Benar, mendingan di Indonesia saya kasih kalian lapangan kerjaan yang gajinya mungkin 10 kali dari Hong Kong. Benar, susah Pak, benar. Kita nyari orang wanita-wanita untuk bekerja di Indonesia susah nih akar karuan. Benar, karena semua ada diekspor semua. Saya minta maaf, Pak Kiai minta maaf ya. Saya pernah kerja saya kan full. Saya pernah 2010 40 hari di sini. 30 dapat visa 30 hari. Saya 4 bulan keliling dari masjid ke masjid. Mungkin ada pernah ketemu saya 15 tahun yang lalu. Saya ke Makau juga. Dan saya juga pernah keliling dakwah ke Korea, pernah juga, kemudian ke Bangladesh. Tahu nggak di Bangladesh itu? Saya sempat duduk dan termenung. Saya pergi ke pasar, tiba-tiba satu orang Bangladesh ngomong gini, "You come from Indonesia?" "Yes." "Haja." Dia mulai ngejek kita. "Haja." Dibilang orang Indonesia itu kadang-kadang di depan Ka'bah itu kan suka berdiri, ambil air zam-zam, Umar kami mukanya di pakai air zam-zam, minum drawing ya. Ataupun maaf ya, mereka rata-rata kan pakai niqab, ya pakai orang-orang India, Pakistan, Bangladesh, perempuannya. Kalau kita kan memang di Indonesia budaya kita seperti ini, wajah yang terbuka. Ini boleh ya, bukan salah ya. Yang nutup wajah boleh, yang buka wajah boleh. Yang nggak boleh itu buka semua. Nutup muka sendiri boleh, nutup muka orang ya. Tahu nggak dia bilang apa?
Hey brother, do you know we are Bangladesh, negara termiskin di dunia. Kalau lihat orang Bangladesh ya, rumahnya ya Allah miskin, lantai tanah, dindingnya seng. Kalau banjir datang mereka angkat bukan rumahnya, dia bawa ke tempat yang lebih tinggi. But our government is never ever give a permit for our sister, woman for Bangladesh go out from the country without mahram. Jadi Bangladesh itu kebijakannya tidak mengirimkan tenaga kerja wanita dari Bangladesh kecuali dengan mahram. Sedulu teman-teman. Berarti ramenya mbak-mbak ini keluar dari negeri, di Korea, di Taiwan, di Hong Kong, di China, di mana-mana, di Jepang. Itu sebetulnya karena kebijakan pemerintah, betul nggak? Coba kalau kalian nggak dikasih izin keluar Indonesia, nggak bisa keluar. Dan ini kesalahan siapa? Ini kesalahan bapak-bapak ini nggak mau keluar. Gara-gara laki-laki nggak mau keluar, perempuan yang keluar. Ini kesalahan siapa? Laki-laki. Jujur saya kasih tahu ya. Saya mau tanya muda, ibu-ibu, jumlah perempuan dengan laki-laki mana lebih banyak? Ini kesalahan bapak ini punya istri satu semua. Coba kalau satu orang menafkahi 4 orang wanita, 3 orang orang, betul nggak? Takbir. Bukan setuju, usir. Gak, ini bukan ini kesannya terdengar bercanda, tapi ini benar. Saya kasih tahu ya ibu-ibu, bahkan laki-laki ini gak mampu menafkahi 1 wanita, gak mampu. Kerjanya sibuk main TikTok, main Facebook, nongkrong pinggir jalan, ujung-ujungnya judol, ujung slotnya pinjol. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang oke lah. Kita sudah tahu masalahnya di mana ya. Kita sudah ada di sini. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga pemerintah kita Allah berikan hidayah. Amin. Sehingga mereka menciptakan betul-betul 19 juta lapangan kerja itu terrealisasi. Kalau nanti sudah ada lapangan kerja di Indonesia, saya berharap kalian pulang ya. Peluk anak-anak kalian, rangkul, layani suami dengan baik. Yang masih punya suami, yang belum punya suami tidak boleh disuruh menikah. Ini maaf, janda-janda dalam Islam, ini bagian, tanya begini. Janda di dalam Islam tidak boleh disuruh menikah atau dilarang menikah. Nabi melarang untuk memerintahkan janda menikah atau melarang, nggak boleh. Wanita yang janda itu berhak atas dirinya, dia muslim sampai mati pun boleh. Ya, dalam Islam itu hebatnya. Bahkan Nabi mengatakan seorang wanita yang dicerai atau yang ditinggal mati oleh suami janda, lalu dia tidak menikah lagi sampai mati, sampai hitam mukanya, flek hitam, gak sempat skincare, gak sempat perawatan. Dia sibuk mencari nafkah untuk mendidik, menyekolahkan, membesarkan anak-anaknya. Maka wanita itu seperti ini denganku di surga. Jadi saya respect ya sama menikah lagi pun boleh, gak ada masalah. Kadang-kadang ya, maaf, Rasulullah itu saya ngasih jodoh itu kadang-kadang tuh, dikabulkan doanya sama muka itu. Bah, Ibunda Khadijah pernikahan pertamanya suaminya meninggal. Pernikahan keduanya bercerai. Tapi dengan meninggalnya suaminya, dengan perceraian rumah tangganya, Allah Subhanahu wa taala hantarkan laki-laki terbaik di dunia. Insan kamil Rasulullah SAW. Jadi menjadi janda bukanlah sebuah kehinaan. Ya, menjadi janda bercerai itu bukan sebuah hal yang haram yang berdosa, tidak. Bercerai itu bahkan bisa jadi ibadah kalau memang kalian bercerainya karena Allah. Ini laki-laki pemabuk, ini laki-laki pezina, ini laki-laki gak sholat, aku bercerai, aku give up, kalian dapat pahala meninggalkan laki-laki itu. Paham? Nah, jadi jodoh itu seperti itu. Kadang-kadang itu ketemu jodoh hakiki itu harus gagal berkali-kali dulu. Silakan ya Bapak Ibu ya yang sekarang mungkin pernah gagal, jangan trauma, udah nikah lagi. Kalau memang ketemu laki-laki yang soleh, yang baik. Kalau kalian memang masih memerlukan, tapi kalau udah nyaman, mau perempuan ini kalau banyak ini nggak perlu laki-laki, betul nggak?
Dia sibuk dengan perhiasan, koleksi tasnya, beli baju, beli emas. Beda sama laki-laki, kalau banyak duit Cari mojo. maka bu saya nggak suka sama laki-laki nih, nggak suka. Allahu Akbar. Bu, Ya. jangan mengeluh ya, jangan pernah mengeluh. Ya, sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba Allah. Kita nggak tahu, mungkin hari ini, mungkin besok lusa. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Semua bahagia akan datang kepada kalian. Jangan pernah menyerah, never give up. Melangkah terus sampai berjumpa dengan Allah. Dunia ini memang tempat bersusah payah, dunia ini tempat menangis. Saking sayangnya Allah kepada kita umat Rasulullah ini. Apa buktinya Allah sayang sama kita? Allah tak berikan kita umur yang panjang di dunia ini. Allah tak ingin melihat kita terlalu lama menangis di dunia. Allah tak ingin kita terlalu lama bersusah payah, terhina di dunia. Dunia tempat ujian. Kekayaan bukan kemuliaan, kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan, tapi ujian. Apa ujian bagi orang kaya? Apakah dia bersyukur atau tidak? Apa ujian bagi orang miskin? Apakah dia bersabar atau tidak? Syukur akan mengangkat derajat, sabar akan menggugurkan dosa. Jadi Allah Maha Adil, Allah Maha Baik, Allah sayang sama kita semua. Syaratnya apa? Banyak-banyak istighfar. Astagfirullah di sini ada nggak yang dosanya dikit? Coba angkat tangan. Mungkin ada yang mau ngerasa itu, aku rasanya dosaku dikit banget. Kayaknya aku nggak pantas masuk neraka ini. Kayaknya aku bakal masuk surga. Ada nggak? Jadi hadirin sekalian, kalau banyak dosa, harus banyak istighfar, harus banyak taubat. Kalau kita bertobat dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan kita dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Allah mencintai orang-orang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Bukan orang suci, orang yang mensucikan diri. Satu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang tinggal di pinggir sungai? Dia tinggal di pinggir sungai yang jernih dan airnya pun deras. Lalu dia mandi 5 kali setiap hari di sungai itu. Apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya? Tidak ya Rasulullah. Kita aja mandi 2 kali sehari dan rata-rata insya Allah sudah bersih. Ini 5 kali sehari mandi. Begitulah kata Nabi, sholat membersihkan dosa-dosa seorang manusia hamba. Jadi ibu-ibu, ya bapak-bapak, banyak orang mindsetnya keliru. Ketika dosanya banyak disuruh sholat dia nggak mau. Ketika dosanya banyak dia ahli maksiat, disuruh datang ke kajian dia merasa nggak pantas. Disuruh umroh dia bilang aku nggak pantas, aku seorang pendosa. Hei, kau tuh jadi pendosa. Kau tuh disuruh umroh biar dosamu diampunkan, jangan malu. Kaget ya? Ini kadang-kadang mindset yang keliru. Badannya busuk, keteknya bau, disuruh mandi malu. Hei, ini gak enak nih satu ruang bau sama kamu ini. Mandi sana.
Aduh, aku gak pantas mandi, badanku kotor banget. Kayak gitulah kira-kira orang yang dosanya banyak disuruh mandi, disuruh sholat gak mau. Orang yang dosanya banyak disuruh ke pengajian gak mau. Orang yang dosanya banyak disuruh haji umroh gak mau. Disuruh sedekah gak mau. Aku ini munafik nanti nih, masa STM dia sholat terus masih jalan. Kamu habis maksiat sholat, habis maksiat sholat, habis maksiat sholat. Terus gimana? Menyengaja maksiat itu bodoh. Maksiat itu kata para ulama seperti minum racun. Maksiat seperti apa? Minum racun. Taubat seperti penawarnya. Jangan mentang-mentang ada penawar lalu sengaja minum racun. Ini ada penawar kok apa minum dulu. Kadang-kadang racun itu bergerak begitu cepat, belum sempat minum penawar, mati. Itu yang jadi masalah. Berapa banyak orang mati lagi maksiat, lagi berzina mati, lagi berjudi mati, lagi minum khamar mati, lagi narkoba mati. Mau gitu? Orang tanya dia, kenapa kamu pakai sorban terus, pakai gamis, pakai tongkat? Aku ingin mati dengan pakaian seperti ini. Aku ingin mati dengan pakaian sunnah Nabi di tubuhku, itu aja. Kalau kalian ingin mati dengan semua pakaian, sering-sering pakai baju itu. Kalau kamu mati dengan baju itu, jangan pakai baju itu. Kalau ingin mati di satu tempat, sering-sering berlama-lama berkunjung ke tempat itu. Tapi kalau kamu mati di tempat yang seperti itu, jangan ke sana. Kalau kalian ingin mati dengan sebuah kalimat, sering-seringlah mengucapkan kalimat itu. Ingin nggak mati dengan la ilaha illallah? Maka banyak ucapkan la ilaha illallah. Insya Allah mati dengan la ilaha illallah. Mau nggak mati lagi ngomong jorok? Jangan ucapkan kalimat itu. Ini mak ini kadang-kadang latahnya saya pada dengar mama, saya malu dengarnya. Bukan punya dia disuruh. Kalau latahnya astagfirullah, masya Allah Akbar, begitu latahnya. Aneh-aneh. Pocok. Apa itu? Allahu Akbar. Siapa yang mulai hari ini? Perbaiki lisan. Mulai hari ini bicaralah yang baik-baik kalau nggak diam. Dengarkan yang baik-baik kalau nggak tutup telinga kalian. Lihat yang baik-baik, nggak merem tidur aja. Allah beri kita dua mata, satu mata senantiasa melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Itu yang diajarkan Nabi. Jangan hari ini lihat aib orang. Dilihat apa lagi salah si mbak ini. Jangan. Lihatlah kebaikan. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Nih kalian beli ikan di pasar, tulangnya dibuang, dagingnya dimakan kan? Itu yang betul. Hari ini banyak orang yang aneh, tulangnya dia makan, daging dikasih kucing. Banyak kebaikan orang, dia lihat keburukan dibicarakan, difokuskan. Kenapa kita benci sama satu orang? Kalian punya ada orang yang kalian benci. Saya yakin kita punya karena kita lihat keburukan dia. Kenapa kita sayang sama satu orang? Karena kita lihat kebaikan dia. Maka senantiasa melihat kebaikan orang lain dan melihat keburukan diri sendiri. Boleh nggak suuzon? Boleh. Kepada siapa? Kepada diri sendiri. Kalau sama orang husnuzon terus, sangka baik terus. Saya pernah ngobrol sama orang, tahu mulutnya itu bau alkohol. Sungkan saya mau tanya, Bapak minum? Kenapa minum? Tapi saya sangka baik. Pasti Bapak ini lagi dijebak temannya. Disuruh minum jamu, disuruh minum jus apel, tahu-tahu wine. Pasti Bapak ini nggak sengaja, nggak tahu minum alkohol. Udahlah, ya. Kalau kalian lihat orang pergi ke diskotik, ke kafe, sangka baik. Mungkin lagi nolongin orang di sana. Mungkin lagi berdakwah di sana. Ya, sangka baik. Lihat orang lagi masuk, duduk berdua-duaan. Kok mesra banget, masya Allah, mungkin pengantin baru. Sangka baik, mungkin lagi honeymoon mereka. Ini jangan-jangan pelakor ini, jangan-jangan. Sangka buruk terus. Kalau orang nggak sholat nih, kita udah jalan pas mungkin lagi datang bulan, mungkin dia musafir, udah sholat tadi. Cari 70 alasan untuk membela saudara muslim. Kaget nih. Maaf ya, yang ceramah ini anak metal suka teriak-teriak. Karena saya kan udah mulai dari ini. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin Allah memperlakukan kamu.
Paham? Ingin nggak dimaafkan Allah? Maafkan orang. Ingin nggak dimudahkan Allah? Mudahkan orang. Ingin nggak disayang Allah? Sayangi orang. Cintai yang di bumi, yang di langit kan mencintaimu. Tolonglah yang di bumi, yang di langit kan menolong. Malaikat-malaikat Allah akan perintah untuk menolong kita. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kau bantu agamaku, kata Allah, aku bantu kamu. Ya, jangan jadi orang jahat, please ya. Kalian mau apa untungnya jadi orang jahat? Maaf ya bunda, ibu-ibu sekalian. Kalian kalau berteman dengan orang bergunjing, punya teman yang suka bergunjing ngomongin orang, pastikan kalau kamu nggak ada, kamu yang ngomongin. Aku nggak suka sama dia. Kenapa nggak suka? Dia suka gunjingin orang. Lah, kamu gunjingin dia. Kalau kita lihat kebaikan orang, maka Allah pindahkan kebaikan orang itu kepada kita. Tapi kalau kita melihat keburukan orang, maka Allah pindahkan keburukan orang itu kepada kita. Stop gibah. Tahu nggak kalian? Bergunjing itu dosanya lebih besar daripada dosa orang yang kalian bicarakan itu. Bergunjing itu di dalam Islam dosanya seperti berzina. Bahkan kalau dalam masjid, berzina dalam masjid bahaya. Cukuplah aibmu, kata Nabi, menghentikan lisanmu untuk bicarakan aib orang lain. Hebatnya Islam adalah agama yang menghargai privacy. Gak boleh kepo, gak boleh tajassus, mencari-cari, memata-matai. Kenapa dia? Menyadap-nyadap handphone itu. Maaf ya, di Indonesia saya termasuk ustadz yang paling banyak menangani kasus artis yang bercerai, yang kawin, yang bercerai, yang macam-macam, yang berantem, yang malam. Ya, tahu gak? Hampir semua perempuan yang memata-matai suaminya berujung dengan bercerai. Ya. Padahal dosa suamimu itu nggak mengalir ke kamu, Bu. Kalau nanti yang masih punya suaminya, udah kalau jauh dari suami serahkan sama Allah. Ya Allah, bimbing suamiku, beri dia suamiku, ya Allah, jaga dia ya Allah. Gak usah disewa abang ojek ikuti bapak. Jadi mata-matain, HP-nya disadap, ujungnya sakit hati, ujungnya bercerai. Udahlah. Pahala suami mengalir ke istri, dosa istri mengalir ke suami. Benar. Sampai Nabi katakan, kalau boleh manusia sujud kepada manusia, pastilah aku perintah para wanita sujud di kaki suaminya. Tapi suamiku tuh bodoh, Ustaz. Suamimu yang bodoh. Suamiku miskin, suamimu yang miskin itu. Syarat seorang wanita masuk surga, ridho suaminya. Maka tuh teman saya tuh, tahu nggak kemarin yang follow yang lagi viral tuh, Amira Clara Sinta, ya, boleh nggak ridho? Aku minum ini ridho nggak? Aku istri ridho nggak? Nampaknya bercanda, tapi saya bilang ini adalah pelajaran. Yang kalian perlukan cuma ridho suami ini. Takbir. Nggak punya? Ya Allah, semoga yang pengen nikah lagi, amin ya Allah. Allah antarkan suami yang kaya raya, yang baik, yang soleh, yang ganteng. Nanti punya suami malah mau ratu duit kamu nanti, kacau lagi kan? Maka didoakan suami yang kaya. Gak apa-apa ganteng, gak apa-apa kaya, yang penting soleh. Takbir. Amin ya Allah. Pokoknya jangan pacaran ya. Jangan pacaran. Saya pernah nongkrong di Victoria Park tuh kali ini. Kenapa ini? Di pacaran sama orang-orang Pakistan, India, Bangladesh, Burma. Jangan lagi naudzubillah, apalagi mau ya yang menyalahi takdir, taubat kepada Allah. Kamu ada laki-laki pacaran mau kawin sama perempuan, jangan. Laknat Allah. Saya baru pulang dari Jordania, di Laut Mati. Di sana adalah orang yang berperilaku seks menyimpang. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Laknat Allah. Cepat bertobat. Laknat Allah. Laknat Allah buat kalian. Jangan. Karena perempuan pasangannya laki-laki. Ya, laki-laki pasangannya perempuan. Adam dan Hawa bukan Adam dan Asep. Aneh-aneh kalian. Ada perlu terpanggil Mbak, panggil aku Mas gitu.
Ada mana dulu marahin aku dulu kan belum terlalu terkenal. Kalau sekarang mungkin minta foto ya. Dulu 2010 tuh aku belum terlalu ketau. Saya bilang, Mbak, jalan ini kemana, Mbak? Mas, jangan panggil Mbak. Kenapa jangan panggil Mbak? Doakan mereka semua kembali ke fitrah yang ini. Ya Allah, hidayah ya Allah, amin, hidayah ya Allah, hidayah. Ya Allah, dunia sementara, akhirat selamanya. Maaf ya, aku kasih tahu rahasia dunia. Dunia ini ternyata hanya indah sebelum dimiliki. Kalau sudah dimiliki biasa-biasa aja. Betul. Dulu kayaknya nih kalau aku mau ke Hongkong nih, biar aku dapatnya nih lolos kerja di Hongkong nih, bahagia aku pasti. Saja sampai di Hongkong biasa-biasa, susah malah. Dulu kalau aku, nih maaf ya, yang sekarang kita berpisah, sebelum kalian dapatkan mantan suamimu itu, kamu tahajud malam doa, ya Allah, 2/3 malam ya Allah, aku mencintainya karenamu ya Allah, sumpah sehidup semati, friend. Setelah menikah, ternyata biasa-biasa aja. Maaf ya, ternyata manusia dengan manusia semakin dekat, semakin terlihat kekurangannya. Maka siapa yang paling tahu kekurangan pasangannya adalah pasangannya. Yang paling tahu kekurangan suami istrinya, yang tahu kekurangan istri suaminya. Tidak ada laki-laki sempurna, tidak ada wanita sempurna. Kalau kalian mencintai karena kelebihannya, cinta itu akan hilang ketika kamu melihat orang yang lebih dari dia. Tapi mencintai itu karena Allah. Cinta karena Allah itu mencintai kekurangan, bukan kelebihan. Bisa gak kalian yang mau menikah lagi nanti kalau ketemu jodoh, cintai kekurangan pasanganmu? Insya Allah ya. Paham? Ternyata setelah menikah, kok begini ya? Kok banyak tuntutan macam-macam. Kok kentutnya bau ya? Aku pikir bidadari cantik gak kentut. Ternyata wanita Miss Universe itu ternyata Miss Universe tahu. Wanita tercantik di dunia konon katanya itu kentutnya bau ternyata. Benar. Tidak ada yang sempurna. Maka kalau kalian mengharapkan kesempurnaan di dunia, kalian tidak akan dapatkan. Nanti kesempurnaan ada di surga nanti. Dunia bukan tempat menyempurnakan jasad. Jasad kita disempurnakan di dalam rahim ibu kita. Maaf, yang terlahir pesek, nggak usah kalian mancungkan ibu udah selesai. Ada yang tersinggung? Semua bunga akan layu kecuali bunga plastik. Oh, kalau begitu jadi plastik aja tetap layu. Manusia ini nggak bisa. Ada gravitasi bumi. Tahu gravitasi bumi? Tidak ada ceritanya orang yang cantik selama-lamanya di dunia ini. Dulu waktu masih remaja, imut-imut. Sekarang keriput sana, keriput sini, kendor sana, kendor sini, rambut yang hitam mulai memutih, punggung yang tegak mulai membungkuk. Ada anak muda musafir berjalan, singgah di rumah seorang tua nenek-nenek, diminta minum haus. Silakan duduk cuk. Pas dia duduk nampaklah foto plastik hitam putih wanita cantik. Dia pikir itu cucunya nenek itu. Dia bilang, Nek, itu siapa Nek? Cucunya boleh nikahkan sama saya? Kata dia, itu aku dulu cuk. Ternyata cantik sementara, tampan sementara, sedih sementara, bahagia. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara. Kok falas ya? Belum makan kalian? Sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara,
Takbir. Sallu ala Nabi. Tak ada yang abadi di dunia. Semua akan kita tinggalkan. Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau berhijrah, mau bertaubat sekarang juga. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Hijrah tanpa nanti, taat tanpa tapi. Siap semua insya Allah? Insya Allah. Ada orang yang berencana, aku mau taubat umur 40. Umur 39 mati. Ada yang berencana besok pagi mau taubat, malam ini aku mau puas-puas dulu, malam ini aku mau party dulu, aku mau senang-senang dulu. Tahu-tahu dia tidur malam itu dia tak bangun lagi. Kematian itu adalah sebuah kepastian. Tak ada yang pasti selain mati. Betul? Calon istri belum tentu jadi istri. Calon suami belum tentu jadi suami. Capres belum tentu jadi presiden. Cagup belum tentu jadi bupati. Cagup belum tentu jadi cagup, belum tentu jadi gubernur. Cagup belum tentu jadi bupati. Tapi kalau camat gimana? Calon mati pasti mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Baik, sebelum kita close nih semua selawat, boleh nanti nih yang panitia mungkin ada yang mau serban berjalan silakan. Saya mau syairkan lagu Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Baik, ini syair. Saya yakin kalian semua sudah sering dengar lagu ini karena pernah jadi soundtrack film dulu di Indonesia. Mbak Ijah pengen ke Mekah, pernah nggak? 1000 tahun, 1000 episode, 3 tahun itu tiap hari. Nanti yang paling keras teriak matinya saya doakan paling banyak duitnya. Amin. Saya doakan paling banyak umurnya. Amin. Yang diam aja nggak ikut teriak mati duluan. Rakyat biasa yang di belakang, yang di samping, yang di tengah, yang ceramah. Gini ceramah keras mati. Semua pergi menghadapi ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa. Bu, udah azan ya? Belum. Zuhur ya? Sallallahu ala Muhammad. Ayo keras. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
tambah banyak duitnya. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Udah ya, selesai. Zuhur jam berapa ya? Jam berapa? Berarti setengah jam lagi. Baik, mungkin ada yang mau bertanya. Apa ada sesi tanya jawab nggak? Ada yang mau curhat nggak? Silakan. Mana panitia? Boleh antarkan mic ke calon ratu bidadari surga semuanya. Ini kali ini semua rata-rata di daerah mana ya? Jawa Timur ya? Jawa Barat. Maaf, tadi saya pikirnya ada mix Belanda bagaimana? Arab cemas ya? Baik, boleh silakan yang mau bertanya angkat tangan. Enggak, bismillah. Boleh didengarkan ya, semua diam ya. Sebut namanya, dari mana, cita-citanya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, nama saya Rosida dari Lampung. Nanti tanggal 28, 29, 30 saya di Lampung. Ada istimewa insyaallah. Saya seorang ibu yang dipisahkan dari anaknya sejak umur 3 tahun Ustadz. Allah. Saya bekerja di Hong Kong dan anak saya dititipkan ke orang tua saya. Tapi mantan suami saya mengambil anak saya dan sampai saat ini saya belum bertemu dengan anak saya dan nggak tahu kabar anak saya sampai sekarang Ustaz. Pertanyaan saya, bagaimana saya mengobati luka batin saya dan mengikhlaskan ini semua Ustaz? Allahu Akbar. Umur berapa sekarang anaknya Kak? 11 tahun Ustaz. Laki perempuan? Laki-laki. Baik, namanya siapa? Aska Wahyu Ferdiansyah. Panggilannya? Wahyu. Wahyu. Semua tolong yang hadir, mari kita doakan Wahyu sehat-sehat. Kita doakan Wahyu dididik agama yang baik sama bapaknya. Ya, dan nanti pulang ke Indonesia bisa kumpul sama Wahyu. Al-Fatihah buat Wahyu. Kak, dengar baik-baik. Sekuat apapun kita menahan, kalau Allah katakan beri akan pergi. Sekuat apapun kita tolak, kalau Allah katakan datang pasti datang. Kita hari ini tidak berjumpa, namun siapa yang menjumpakan? Allah. Dan sebentar lagi tidak berpisah, tidak dipisahkan oleh Allah. Allah mengujimu hari ini. Wahyu masih hidup di dunia, insya Allah ya. Suatu hari akan berpisah kita semua dengan kematian. Ya, sekarang kamu fokus kerja di sini, minta tolong sama Allah, angkat tangan, Allah pasti turun tangan. Yang menggerakkan hati Wahyu siapa? Allah. Yang menggerakkan hati mantan suamimu siapa? Allah. Ya, bisa aja Allah hantarkan Wahyu di sini sama kamu, bisa nggak kira-kira? Apa yang susah bagi Allah? Nggak ada yang susah. Sekarang kamu perbaiki dirimu, jangan maksiat di sini. Kamu doa sama Allah, doa terus sama Allah. Ya Allah, jadikan anakku Wahyu jadi anak yang saleh. Jadikan dia anak yang menghafal Quran, yang baik, jauh dari maksiat, muliakan di dunia akhirat. Alhamdulillah Wahyu sama ayah kandungnya. Ya, sebetulnya cuma miskomunikasi. Saya yakin Wahyu pun rindu sama kamu. Dan mantan sudah nikah lagi. Udah buka cabang duluan. Memang kurang ajar itu. Suka.
Suka saya sama dia. Saya paham ya. Kalau orang mau nikah lagi tapi istrinya bahagia, saya respect. Dia nikah lagi nih, tapi istri tambah bahagia, dia berikan haknya, nafkahi istri lahir batin, kemudian dia mengambil haknya untuk menikah. Masna sudah sawal waktu Islam membolehkan. Bayi ibu maaf ya, kalian jangan anggap dia bercandaan ya. Siapapun yang mengatakan dia anti dengan laki-laki menikah lagi, orang poligami, dia murtad hari itu juga. Kalau kalian bilang aku anti poligami, kalian murtad keluar dari Islam karena anti dengan satu ayat Al-Quran. Tapi itu adalah keidahnya. Kalau dia menikah lagi, kamu terluka dan kamu menangis dan dia berceraikan kamu, berarti dia bukan laki-laki yang saleh yang baik. Sudah, nanti Allah sekarang nikah lagi kamu. Kamu udah ada suami sekarang? Ada, di sini suami. Ditinggal lagi, ya Allah. Nabi Adam ya, Nabi Adam. Dengar baik-baik. Tahu kalian, Nabi Adam di surga, Nabi Adam makanannya makanan surga, pakaiannya pakaian surga, istananya emas berlapis emas di surga. Ketika dia sendirian, gelisah dia. Ini kalau suamimu di Lampung ya, sendirian, bahagia tuh aneh tuh. Mesti dia nggak, dia gelisah jauh dari kamu. Mudah-mudahan cepat pulang ya. Tanggung jawab. Mudah suamimu nggak aneh-aneh. Ini kadang-kadang bapak-bapak ini main silent operation, itu nggak tahan. Main cantik, diam-diam dia. Jadi saya buka rahasia ya. Kalau ini, oh yang di depan ini nggak ada bedanya kayaknya ini. Kak, siapa namamu? Sangka baik sama Allah? Ya, sangka baik sama Allah, sangka baik sama hamba Allah. Kamu sama Allah. Baik, ada lagi mau tanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Mega. Saya berasal dari Bangka Belitung. Ustadz, sebelumnya saya mau tanya, kalau misalnya di sesi tanya jawab ini curhat tentang keluarga, tentang anak dan sebagainya, itu termasuk buka aib atau tidak, Ustadz? Nah, tergantung yang dicurahkan apa. Kalau diceritakan aib, sebetulnya kalau yang tadi kan, kalau si Mbak dia menceritakan kesedihannya, asalkan diri dia sendiri dia ceritakan, itu bukan hal yang maksiat, boleh saja. Ya, katakan yang sekarang. Yang nggak boleh tuh, Ustaz curhat, Ustaz semalam aku lagi maksiat, Ustaz. Aku minum di kafe, di diskotik, cuma habis 1 krak, Ustaz. Itu gaib. Ya, tapi kalau dia menceritakan, biasanya ada menceritakan itu sama seperti pernah ada orang dalam satu hadis Nabi, dia datang ke ulama, dia bercerita tentang orang yang telah membunuh 99 orang, padahal dia yang membunuh itu. Ini hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang preman di zaman Nabi Musa yang telah membunuh 99 orang. Itu dia datang ke ulama tadi dan bertanya, bukan dia pelakunya. Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang telah membunuh 99 orang? Terus kata ulama yang pertama, jahanam itu, tidak mungkin diterima tobat. Dia emosi, dia bunuh lagi itu Ustaz. 100 dia bunuh. Terus dia menyesal lagi, ya Allah, aku datang kepada dia mau bertobat, tapi mulutnya membuat aku emosi, aku marah. Kemudian dia datang ke ulama yang lain, dia tanya hal yang sama, jawabannya luar biasa. Seberapapun besarnya dosa orang itu, ampunan Allah lebih besar, tapi syaratnya dia khuruj, dia keluar dari kampungnya. Lalu dia mati di tengah jalan, ternyata dia masuk surga karena lebih dekat ke tempat tujuan. Lalu pertanyaan saya, Ustaz, bersalahkah saya dan berdosakah saya saat saya sempat mengeluarkan kalimat kepada anak saya bahwa saya sudah lelah menafkahi anak saya, Ustaz, karena belum lama ini anak saya membuat masalah sehingga sampai ke kepolisian dan dia sempat dipenjara 1 bulan, Ustaz. Saya di sini, saya berusaha